nanti. Nah inilah asiknya dinas saya itu orang mung dicok sing dipikir ya. Maksudnya tidak hanya sekedar uang yang diberikan kepada teman-teman semuanya, tetapi hal lain yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, karena di sini adalah judulnya New Distributor Orientasi, ini saya lebih ke menggambarkan peluang bisnis ini ya. Nah, pertanyaan yang pertama yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri, mengapa kita harus berbisnis ya, padahal dulu sekolah nggak diajari ya. Nah, mengapa harus berbisnis? Nah ini tujuannya adalah agar kita memiliki kebebasan dan bisa menjadi bos diri sendiri ya. Saya tahu sebagian dari Anda bekerja di sebuah perusahaan ya, bukannya tidak baik, itu adalah hal yang memang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi kan ya tetap ngerasa gitu kalau diperintah bos sewaktu-waktu nggak masuk, tetap mas pokoknya lebih enak orang yang lebih bebas daripada menjadi bawahan orang lain atau menjadi paling enak menjadi bos diri sendiri yang bisa ngatur. Yang kedua apa? Kita lebih fleksibel. Lebih fleksibel itu bisa mengatur kualitas dan kuantitas pekerjaan kita dan menjadi solusi financial problem, bebas menentukan penghasilan dan lebih banyak sumber rezeki. Kalau kita belajar dari dari banyak hal ya, karena lebih banyak pintu rezeki itu didapat dari dunia berwirausaha, sumbernya banyak. Nah, tapi seringkali kita dalam posisi seperti ini, saya nggak tahu apakah Anda ada di posisi ini ya, sadar punya masalah tapi tidak tahu jalan keluarnya. Banyak nggak orang yang punya masalah yang kadang-kadang tidak tahu jalan keluarnya, terutama masalah perekonomian. Ada juga orang yang sadar punya masalah dan tahu cara mengantisipasinya, tahu jalan keluarnya. Nah ini yang menjadi problem ini. Tidak sadar bahwa seseorang itu sedang dalam masalah ya. Kadang-kadang dalam keluarga itu ya semuanya memang perlu disyukuri ya, tetapi seringkali mereka hanya sekedar daripada orang nyambut gawe, aku nyambut gawe, upaya seberapa ya tetap dijalani, yang penting setiap bulan aku dapat gitu kan. Dan itu rutin dilakukan dan itu dianggap hal yang wajar, padahal sebenarnya itu banyak menyimpan problem-problem di kehidupan yang berikutnya ya. Besok anak sekolah, tambah biaya, dan banyak kebutuhan-kebutuhan yang lainnya yang seringkali belum terancang dalam anggaran kebutuhan kehidupannya, sehingga menganggap hidup ini fine-fine saja. Tapi sadar setelah tiba-tiba banyak utang ya. Ada loh orang yang tidak sadar saat berutang, sadar ketika ditagih, iya aku diutang ya. Ada yang hobinya itu utang, seneng gitu loh ya. Nah begitu ditagih baru tahu, oh ternyata pembukuan bisnisnya minus. Nah ini yang problem ini, tidak sadar sebenarnya seorang sedang punya masalah. Nah mungkin kita belajar dari ini. Barangkali teman-teman nanti sadar, oh iya ternyata aku banyak problem ya. Apa masalah yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari? Rata-rata ini, yaitu problem di pekerjaan. Apa saja? Beban pekerjaan di kantor, penghasilannya kurang, kerja ya karena penghasilan kurang, seringkali orang melakukan kerja lembur, kejar setoran, kerja sampingan, persaingan
antar karyawan, dan suka tidak suka dengan atasan. Nah, siapa yang mengalami ini? Atau salah satu, salah dua, atau salah semua? Ya. Yang kedua adalah masalah keluarga. Karena problemnya di sini penghasilannya kurang, harus kerja lembur, kerja setoran, kerja sampingan. Kadang-kadang persaingan antar karyawan menjadikan orang menjadi stres. Nah, sehingga seringkali masalah itu dibawa di keluarga. Ya, pulang-pulang ya, itu terutama mak-mak ya. Kalau Anda suami pulang itu jangan nambah stres ya. Ya, walaupun setorannya kurang, apa tokonya telat, itu jangan nambah stres, langsung dilapori hal-hal yang negatif. Itu Anda bisa bayangin posisi suami Anda itu ini loh, beban pekerjaan, penghasilan yang kurang, kerja lembur, seandainya itu tumplek-blek di situ, terus sampai rumah mak lampir, nah, ya, mumet nggak? Nah, sebagai seorang istri itu harus menjadi penghibur, ya, menjadi penghibur. Salah satunya apa? Jadi penghibur. Orang jalukan, ya, orang jalukan. Yang jaluk, ya, minta itu karena memang hak Anda minta nafkah kepada suami, ya. Ini orang jalukan. Orang jalukan itu ditompo wae diterima 2 juta, 3 juta, 4 juta. Alhamdulillah gitu pokoknya. Harus di alhamdulillah ya. Orang kok terus dilapori. Nganu ya, iki sesuk bayar SPP. Terus ngene apa pajaknya belum dibayar, pajak kemarin dibayar, terus nganu utangnya pinjol iki ya isih kurang piro dilapori ngene mumet ta. Nah, wis pokoknya diterima apa adanya, alhamdulillah ya. Wis yang penting ayah sehat. Mama seneng banget, alhamdulillah. Kenapa? Karena sang istri punya bisnis sendiri. Walaupun kadang-kadang bisnis istri hasilnya lebih gede, tetap jangan ngeminggir penghasilan suami. Ndak kualat, ya, ndak kualat, ya. Jadi tetap kalau suatu saat Anda rezekinya lebih besar dari suami, tetap suami sebagai kepala rumah keluarga, tetap harus dihargai, dihormati, menjadi imam rumah tangga Anda. Jangan dupeh suatu saat Anda punya penghasilan lebih gede, njur, wah, ayah ini lho, melu nang saya lho ya, dukunglah aku sebagai pebisnis masa. Sudah terbukti begini. Lah kan namanya suami kan juga belum tentu apa ya, chemistry dengan bisnis ini. Ada orang yang suaminya itu kalau ketemu orang itu malah izin gitu kan, ada ya toh, wah itu jadi bojoku kok isinan toh, no. Jadi akhirnya stres suami gitu loh. Nah, stresnya suami itu salah satu pintu untuk menutup rezeki. Ya, yes, nggak usah terlalu banyak menuntut. Ya, yang penting suami seorang larang, orang gini, kemudian tahu, belum ngeterke, belum gendong anaknya. Alhamdulillah, suamiku jangan luar biasa. Ya. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih ya, makasih ya tadi udah. Aduh, aku jadi nggak enak loh ayah tadi repot ya, si Kanu ya ngomong si kecil ya. Tapi alhamdulillah ya aku jadi lebih paham waktu ikut seminar gitu ya. Terus cipika-cipiki terus diingatkan. Ya itulah sesuatu keindahan yang harus Anda bangun bersama menjalankan bisnis ini. Ya. Oke. Masalah yang ada di rumah tangga karena kebutuhan hidup semakin tinggi, akhirnya kurang waktu untuk keluarga karena selalu mengejar setoran terus ya. Nah, ini yang kadang-kadang seringkali banyak kita itu sering terjebak di sini.
Semenjak media sosial itu ada di genggaman emak-emak, nah, maka akhirnya anggaran belanja juga ikut naik. Ya untungnya itu sekarang HP itu pinter, banyak filter. Coba kalau nggak banyak filternya, ya toh, anggaran bedak mesti naik. Sekarang walaupun jerawatnya itu iso hilang lagi gimana? Lho aku ya dadi ayu mah isin aku cek aku dadi ayu ya. Nah itu pinter. Nah karena gaya hidup seringkali muncul yang namanya kebutuhan, sehingga kadang-kadang kalau orang tidak terkendali hanya karena ingin kelihatan menjadi orang kaya. Nah ini jadi orang yang kaya itu malah kadang-kadang memperlihatkan bahwa dirinya tidak kaya. Itu kenapa? Enggak ya pajak. Tapi seringkali orang yang nanggung, kaya enggak, miskin enggak gitu. Dia kan larinya apa? Pengen dianggap sukses, pengen dianggap kaya. Nah, pengennya itu yang kadang-kadang meningkatkan anggaran rumah tangga, ya. Karena pengen dianggap orang sukses, akhirnya apa? Beli mobil, pada kondisi keuangan belum memungkinkan. Solusinya utang, cicil, ya, kredit, gitu kan. Kalau berdasarkan cash flow, sebenarnya mobil itu kan barang yang semakin lama semakin turun harganya, ya enggak? Barang semakin lama semakin turun harganya. Maka kalau bisa jangan membeli mobil yang baru, ya, mendingan beli mobil yang second tapi masih baru, ya, itu mesti harganya downgrade jatuh banget, ya, sehingga ya minimal walaupun juga nyicil tapi nyicil barang yang tidak terlalu mahal. Kecuali kalau nanti mobil ketiga, keempat, keuangan Anda sudah sehat, wah silakan Anda beli mobil yang baru, ya.